Selamat datang kembali dalam podcast Journey World. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah peraturan presiden yang bisa dikatakan menjadi satu kontroversi karena ini merupakan isu yang sedang panas-panasnya dan belum lama ini menuai banyak hal atau banyak komentar yang cenderung kepada kontra dibandingkan dengan pro-nya. Tentunya teman-teman bisa mengecek dari berbagai situs, entah dari sosial media atau juga dari situs berita. Tentunya ini akan menjadi sebuah pembahasan yang sangat menarik. Jadi pastikan teman-teman untuk sebelumnya menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan dan juga perekonomian. Jadi silakan teman-teman untuk mendengarkan sampai dengan selesai. Peraturan Presiden yang akan saya bahas ini adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, di mana ini bisa dikatakan sebagai sebuah peraturan yang menjadi pemicu kontroversi yang beredar di masyarakat. Tujuan dari penerapan atau penerbitan peraturan presiden ini adalah mengenai 3 hal, yaitu mewujudkan pembentukan ekosistem kota layak huni pada kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Yang kedua adalah penyediaan layanan dasar atau sosial serta fasilitas komersial dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan pemenuhan penyediaan layanan dasar atau sosial, serta fasilitas komersial, serta mendorong keterlibatan pelaku usaha pelopor dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nah, 3 hal inilah yang menjadi dasar dari penerbitan peraturan presiden ini. Nah, sebelum membahas mengenai apa yang menjadi kontroversi dalam peraturan presiden ini, sebaiknya kita bahas dari awal terlebih dahulu. Di sini saya akan langsung masuk ke pasal kedua, karena pasal pertama adalah lebih mengenai kepada istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan presiden ini. Nah, dalam pasal 2 ini ada beberapa hal yang dikaitkan mengenai penyediaan layanan dasar, sosial, serta fasilitas komersial. Untuk sosial itu seperti hunian, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Kemudian untuk komersial berupa hotel, pusat perbelanjaan, retail dan toko, restoran, dan pusat rekreasi dan hiburan. Kemudian di pasal ketiga adalah pemberian insentif berupa fasilitas perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha atau bisa dikatakan sebagai investor untuk penyediaan dan pengelolaan layanan dasar, sosial, serta fasilitas komersial yang dimana akan diberikan oleh otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian atau lembaga, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di pasal keempat adalah mengenai percepatan penyediaan layanan yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang sah, yang dimana dengan percepatan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian masuk ke pasal 5, yang dimana dalam pasal 5 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Nah, pelaku usaha pelopor ini kriterianya ada 2. Yang pertama adalah menyatakan minat dan menandatangani letter of intent dengan otorita Ibu Kota Nusantara, dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di Ibu Kota Nusantara paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yaitu berkaitan dengan Ibu Kota Negara. Kemudian kita masuk ke pasal 6. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, Kepala Otorita menetapkan nilai tanah untuk pengelolaan aset dalam pengendalian dan pelaksanaan investasi di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana nilai tanah ini ditetapkan
dan menjadi acuan bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan, yang dimana ada sebuah zona nilai tanah yang dipublikasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Kemudian di pasal 7 yaitu mengenai kontribusi atas pengelolaan aset dalam pengendalian oleh otoritas ibu kota Nusantara kepada pelaku usaha dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0 atau pembayaran secara angsuran. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah insentif yang diberikan mengenai usaha yang dilakukan oleh investor di ibu kota Nusantara, mulai dari tarif sampai 0% atau Rp0 lebih tepatnya, atau juga bisa melalui pembayaran yang bisa diangsur. Mungkin lebih teknisnya, mungkin ada peraturan turunan yang akan menjelaskan. Kemudian di pasal 8. Pasal 8 ini bisa dikatakan cukup menarik karena di pasal 8 ini adalah pembahasan mengenai penguasaan tanah aset dalam pengendalian oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di ibu kota Nusantara. Jadi bisa diartikan sebagai sebuah pasal tentang tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang akan bisa dikatakan dalam tanda kutip diambil oleh pemerintah. Jadi bisa dikatakan ini adalah penguasaan yang secara satu pihak lah. Tapi itu aspek negatifnya. Nah, bahas dulu dari pasal 8 ini mana untuk penguasaan tanah aset dalam pengendalian oleh masyarakat itu ada 2 cakupan. Yang pertama adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah dan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan secara fisik dilakukan paling singkat dalam jangka waktu 10 tahun secara terus-menerus. Yang kedua adalah penguasaan yang dilakukan dengan itikat baik yang dibuktikan dengan adanya historis penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan. Kemudian membahas mengenai inventarisasi dan identifikasi yang dipimpin oleh sebuah tim terpadu yang beranggotakan ada Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian yang di bidang kemaritiman dan investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria, kemudian lembaga pemerintah yang menyelenggarakan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi, penyelenggaraan tenaga nuklir, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, kemudian kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi, yang dimana tim terpadu tersebut menetapkan mekanisme dan tata cara penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat. ADP itu aset dalam pengendalian, yang dimana ini bisa dikatakan sebuah tim yang ditugaskan untuk langsung berhubungan dengan masyarakat. Kemudian bisa dilanjutkan bahwa dari penanganan permasalahan tersebut akan diukur dan dihitung besarannya berdasarkan penilai publik, memperhatikan komponen tanah, ruang atas tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan komponen lain yang dapat dinilai, yang dimana penggantiannya ada berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, sebelum lanjut, ini saya merasa satu kejanggalan lah, yang dimana bahwa bisa dikatakan dari pemerintah sampai di pasal 8 ini aja itu sudah cukup aneh. Jadi masyarakat yang menempati tanah tersebut itu kurang lebih diusir secara kata kasarnya, atau mungkin secara halusnya dipindahkan, diberikan kompensasi. Nah, tanahnya tersebut kemudian akan diberikan kepada calon investor untuk berinvestasi, entah itu dengan membangun
sarana prasarana sosial atau fasilitas komersial, apapun itu yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan pemerintah ini, peraturan presiden. Nah, kemudian juga ada yang membuat saya ini secara pribadi, pendapat pribadi, saya rasa ini cukup membagongkan atau aneh lah. Kenapa? Karena secara masyarakat sudah menempati itu, kemudian bisa dibilang diberikan kompensasi untuk pindah, lalu yang menempatin adalah investor. Ya, memang untuk membangun ibu kota Nusantara perlu biaya yang besar. Hanya saja, tetap saja bagi saya itu masih tidak masuk akal. Perlu cara yang lebih baik lah. Walaupun memang di satu sisi memang diperlukan karena emang untuk dibuat pembangunan lah. Nah, kemudian lanjut lagi. Di besaran penggantian ini bisa diberikan dalam bentuk tanah pengganti atau pemukiman kembali, yang dimana Otorita Ibu Kota Nusantara menyediakan tanah melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga adanya penetapan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi, kemudian besaran penggantiannya sesuai dengan penilaian. Kemudian masuk ke pasal 9. Ini adalah menjadi pasal yang paling banyak dibicarakan, di mana Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha yang dimuat dalam perjanjian. Nah, siklusnya ini sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun. Lalu satu siklus, kemudian bisa diberikan lagi untuk satu siklus berikutnya. Jadi total adalah 190 tahun. Yang kedua adalah hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun, lalu satu siklus dan bisa diberikan kembali satu siklus, jadi 160 tahun. Dan yang ketiga adalah hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 tahun, lalu satu siklus dan bisa diperpanjang kembali selama satu siklus, jadi total 160 tahun. Bisa disimpulkan ada 3, hak guna usaha 190 tahun, hak guna bangunan 160 tahun, dan hak pakai 160 tahun. Ini yang menjadi sebuah polemik, di mana di sini dikatakan adalah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Memang secara dasar ya, aset dalam pengendalian itu masih berupa aset negara. Tetapi penggunaannya itu diberikan kepada investor selama 190 tahun. Entah itu sebagai hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. 190 tahun digunakan untuk investor. Jadi investor memperoleh hak, bisa menggunakannya. Dan kemudian sebelum saya memberikan opini pribadi, saya lanjutkan dulu, di mana pemberian hak atas tanah tersebut dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan persyaratan. Yang pertama adalah tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik. Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Dan yang kelima, tanah tidak terindikasi terlantar. Nah, ini menjadi sebuah loophole atau bisa dibilang celah yang cukup besar. Ini bisa dibilang kalau sebagai seorang investor,
itu ya bisa hanya dalam waktu 5 tahun dia hanya pergunakan ya sesuai lah. Misalnya pembangunan retail atau toko selama 5 tahun. Oke, tokonya jalan 5 tahun. Mana Otorita Ibu Kota Nusantara akan evaluasi hanya 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama. Nah, kemudian setelah 5 tahun berarti masih ada 85 tahun. 85 tahun ya udah, tidak perlu digunakan apa-apa. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan ini sebuah celah yang cukup besar lah. Karena ujung-ujungnya bisa terjadi seperti tanah kosong atau daerah kosong yang dimiliki tapi tidak dimanfaatkan. Nah, itu untuk satu siklus. Nah, kalau misalnya entah kenapa bisa diperpanjang lagi, berarti dalam 190 tahun hanya 5 tahun saja digunakan sebagaimana mestinya dan sisanya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bisa dikatakan seperti itu, dan tentunya saya merasa ini sebuah hal yang wow, ini aneh sekali. Walaupun memang balik lagi tujuannya untuk mempercepat, tapi risikonya cukup besar, apalagi dengan hanya 5 tahun. Berbeda misalnya dilakukan evaluasi setiap 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama. Jadi ada satu keberlanjutan lah. Oke, kemudian lanjut lagi kita masuk ke pasal yang ke-10 yang dimana dalam rangka percepatan penetapan PBB Desa dan Perkotaan di Ibu Kota Nusantara ini berkaitan dengan pemerintah daerah menetapkan NJOP dalam daerahnya berdasarkan zona nilai tanah yang dimaksud dalam pasal 6. Kemudian penetapan NJOP ini juga akan dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya NJOP oleh Otorita Ibu Kota Nusantara saat Ibu Kota benar-benar sudah berpindah jadi pemerintahan daerah khusus. Kemudian di pasal 11, Otorita Ibu Kota Nusantara atau kementerian dapat melaksanakan penghunian, pemanfaatan, atau pengelolaan infrastruktur dalam rangka kegiatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Kemudian pengelolaannya ini untuk menjaga fungsi dan keandalan infrastruktur dan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berita acara menjadi dasar pengalihan tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan negara atas infrastruktur tersebut. Kemudian pengelolaan infrastruktur dan bangunan dapat dilakukan sendiri atau dilaksanakan oleh pengelola yang bentuk atau ditunjuk oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Kemudian masuk ke pasal 12, pemegang aset dalam pengendalian dapat memanfaatkan lereng hasil galian atau timbunan yang terbentuk akibat pembuatan jalan dan menjadi bagian dari alokasi tanah. Kemudian pemanfaatan lereng sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan pemanfaatan tanah atau kawasan. Nah, jadi kalau misalnya ada mungkin galian atau timbunan, mungkin berkaitan dengan tambang, bisa jadi ini sebuah bonus yang diberikan. Oke, jadi memang di satu sisi ini adalah upaya dari pemerintah yang mungkin sebagian orang menganggapnya sebagai ambisius untuk bisa mendapatkan dana segar untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ya, di sisi lain, saya melihat itu ada risiko-risiko yang cukup besar. Apalagi dengan hak guna usaha 190 tahun. Itu benar-benar sangat amat luar biasa. Dan hanya dinilai atau dilakukan evaluasi pada 5 tahun pertama. Jadi setelah mendapatkan izin atau mendapatkan hak guna usaha dalam waktu 5 tahun, melakukan evaluasi, selesai. Bisa dikatakan kalau misalnya tidak perpanjang, anggaplah jadi 90 tahun. 5 tahun
melakukan dengan sungguh-sungguh, sisanya 85 tahun ya tidak digunakan buat apa-apa. Dan bisa dikatakan itu sebuah keuntungan lah. Keuntungan yang secara jangka panjang. Apalagi kalau misalnya menilai dari apa yang disebut dengan nilai jual dari tanah, bangunan, apapun itu bisa berkali-kali lipat. Apalagi dengan status ibu kota. Walaupun memang tujuan pemisahan ibu kota atau pemindahan ibu kota ini kan memisahkan pemerintahan dengan bisnis. Jadi memang mau berfokus kepada pemerintahan. Tapi dengan berfokus kepada pemerintahan itu, ya saya bisa bilang tetap menjadi sebuah peluang yang menarik untuk investasi. Maksudnya tidak digunakan untuk apa-apun. Makanya saya bisa dikatakan memang cukup pesimis dibandingkan optimis terhadap peraturan ini. Di satu sisi, saya melihat bahwa masyarakat yang menempati, maksudnya sebelum adanya keputusan perpindahan ibu kota, itu dipindah yang kemudian akan diberikan kepada investor untuk menaruh dana dan membangun fasilitas. Ya tentunya ini menjadi sebuah hal yang patut untuk benar-benar diperhatikan. Jika misalnya memang pada akhirnya tetap pemerintah melanjutkan, jadi peraturan presiden ini tidak diubah, tidak direvisi, ini jadi risiko yang sangat besar. Dalam arti hanya dievaluasi selama 5 tahun dan selesai. Sementara hak guna usaha itu bisa sampai 150 tahun, hak guna bangunan dan hak pakai bisa mencapai 160 tahun. Itu merupakan suatu hal yang sangat amat dermawan sekali untuk investor. Ini membuat saya benar-benar speechless atau tidak bisa berkata-kata. Dan tentunya buat teman-teman sekalian mungkin bisa memberikan opini atau pendapat di kolom komentar mengenai dari peraturan ini yang menjadi sebuah polemik. Ya tentunya mungkin perlu ada sebuah atau suatu peraturan yang benar-benar berfokus kepada apa yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa investor menaruh dananya bisa memanfaatkan untuk benar-benar membangun fasilitas entah sosial atau komersial. Itu yang perlu untuk dicermati, itu yang perlu untuk difokuskan. Jadi kalau misalnya saya mengambil sudut pandang pemerintah, ini sebenarnya masih sebuah loophole yang cukup besar. Walaupun memang tujuannya adalah untuk bisa menarik investor masuk, tapi kalau misalnya melihat dari referensi mungkin dari negara-negara lain, seperti Singapura, seperti Cina, itu memang ada dan mereka bisa menerapkannya dengan baik. Tapi ada risiko. Risikonya apa? Ya misalnya kalau misalnya di Cina, itu memang sisi positifnya adalah propertinya tumbuh pesat. Tapi semenjak COVID, kemudian perang, lalu mulailah timbul adanya krisis properti di Cina. Kalau misalnya kita berbicara seperti Singapura, memang Singapura bisa dikatakan berhasil. Tapi Singapura itu memiliki ketetapan atau peraturan yang berbeda dengan di Indonesia, yang dimana dengan penetapan tarif pajak yang berbeda, lalu kemudian bagaimana menerapkan peraturannya sendiri juga berbeda, yang dimana saya rasa kita semua tahu lah kalau di Singapura itu cukup disiplin atau cukup taat aturan, berbeda dengan di Indonesia, yang dimana ya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri lah, yang pasti berbeda. Jadi tentunya ini menjadi sebuah hal yang perlu untuk direvisi atau perlu untuk dicari solusi lain
Mungkin memang kesannya atau itikat baiknya adalah untuk bisa mendatangkan investor agar bisa membangun ibu kota Nusantara. Tapi perlu untuk dicermati, apakah tidak ada opsi lain yang bisa diambil dari hal ini? Jadi pastikan ya teman-teman untuk bisa tulis opini atau komentar, kolom komentar. Dan terima kasih telah mendengarkan sampai tahap ini atau sampai titik ini. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.